A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Nur utawi surat Nur madaniyatun iku turun ing dalam suwise hijrah. Jadi makkiyah itu manazala qabla al-hijrah, madaniyah manazala ba'dal hijrah. Entah di Madinah atau di tempat manapun, kalau setelah hijrah namanya madaniyah. Wa hiya utawi suratun Nur isnatani iku loro au arbaun utawa papat wasituna lan swidak apane ayatan ayat. Surat Nur ini 62 atau 64 ayat. Surat cahaya. Jadi betapa pentingnya cahaya. Orang bisa melihat itu karena ada cahaya. Meskipun manusia punya mata, kalau nggak ada cahaya, nggak ada pantulan cahaya, dia nggak melihat apa-apa. Dalam kegelapan, pada abad-abad awal, manusia menganggap bahwa faktor penentu dalam dunia optik itu adalah mata. Jadi mata itu penentu manusia melihat segala benda itu pakai mata. Tapi ternyata yang sangat menentukan itu adalah pencahayaan. Jadi secara fisik nggak ada cahaya, ya mau gimana? Begitulah pun batin manusia, hati manusia tanpa cahaya, meskipun dia punya potensi untuk melihat, tanpa cahaya yang nggak melihat apa-apa. Maka Allah menurunkan ada surat Nur, artinya menerangi, siap memantulkan cahaya sehingga manusia bisa, mata batinnya bisa melihat, bisa mencerna, bisa melihat kondisi. Hadhihi utawi iki suratun iku surat. Surat Nur itu merupakan satu surat anzalna kang nurunaken sapa ingsun ha ing surat. Artinya yang elit mau membumikan Al-Quran, sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Bukan kemarin-kemarin membumikan Al-Quran, tapi lebih dari 1400 tahun yang lalu Al-Quran telah membumi. Maksudnya membumi itu betapa elitnya. Tadinya di atas mau menyesuaikan keadaan di bumi. Posisinya di atas mau turun ke bawah, karena sekarang ini jarang orang mau turun ke bawah, maunya mendongak ke atas semua. Banyak orang ke situ. Orang setelah pandai-pandai sekolah tinggi-tinggi sudah nggak mau turun ke bawah. Zaman sekarang insinyur pertanian yang terjun ke sawah aja boleh dikatakan nggak ada. Insinyur pertanian maunya kerja di kantor, nggak mau tengok ke sawah, padahal jurusannya pertanian. Banyak orang pandai, cerdik, cendekia, semakin tinggi ilmunya, semakin kakinya, semakin dirinya menjauh dari bumi. Maka ini Al-Quran suratul anzalna, dari atas sampai turun ke bawah, membumi. Wa faradna
Lan netepaken sapa ingsun ha ing surat. Aku tetapkan sebagai suatu acuan, sebagai buku panduan. Jadi surat An-Nur secara khusus, Al-Quran secara umum itu adalah merupakan buku panduan. Nah, kalau kita beli televisi atau beli alat elektronik, beli HP Android, kita tidak dituntut supaya ngotak-atik cara penggunaan HP itu sendiri. Kita ada yang menciptakan HP ini, yang menciptakan Android ini, mereka lah yang membuat buku panduan. Ini aplikasinya begini. Yang menciptakan otomotif, mereka lah yang membuat buku panduan. Tidak kemudian kita beli motor, kemudian kita sendiri suruh ngarang buku panduan sendiri. Nggak ada. Yang pandai, yang paling pantas membuat satu buku panduan adalah yang menciptakan suatu karya, yang menciptakan suatu produk. Pabrik televisi, ya mereka lah yang menciptakan, yang menulis buku panduan televisi. Penggunaan televisi gimana, perawatan televisi bagaimana, cara tombol-tombolnya gimana, cari itunya, penggunaannya gimana, cara cari gelombangnya. Jadi begitulah Allah. Allah ini menciptakan segala-galanya. Kita tidak dituntut untuk bikin buku panduan sendiri. Itu orang kita beli televisi, itu aja kita nggak usah ngarang-ngarang lah. Tidak usah ngarang-ngarang tentang panduan televisi. Kita beli HP Android, kita tidak dituntut untuk menulis cara panduan menggunakan Android merek, misalkan Samsung atau apa, misalkan ada HP mereknya Samsung misalnya, kita suruh bikin sendiri penggunaannya ini, nggak usah ngarang-ngarang sudah. Pabrik Samsung itulah yang akan menuliskan cara penggunaan, perawatan dan macam sebagaimana, dan yang lain-lainnya. Begitupun Allah menciptakan kehidupan alam semesta ini, kita nggak usah ngarang-ngarang. Aturan kehidupan seperti apa, cara-cara hidup bagaimana, tujuan hidup, nggak usah ngarang-ngarang. Kita ini sudah ada panduannya, tinggal dipraktekkan itu aja. Kalau kita ngarang-ngarang sendiri malah yang terjadi kacau. HP Samsung kita gunakan sekehendak kita sendiri, nggak peduli buku panduan yang mereka tulis. Yang terjadi HP ini nggak nyampe sebulan udah rusak, ya kan? Nggak nyampe sebulan bisa rusak. Jadi faradna, aku tetapkan, aku yang menciptakan, aku yang bikin buku panduan. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Aku yang mencipta, aku yang membuat buku panduan. Kalian nggak usah mikir-mikir, nggak bakal ketemu susah itu, kesusahan. Utawi faradnaha iku mukhaffafan, ay yuqra'u mukhaffafan. Diwaca kelawan hale enteng wa musyaddadan lan hale ditasdid. Faradnaha likasratil mafrudi, karena banyaknya perkara yang diwajibkan fiha ing dalam surat. Jadi syariat itu ya anggaplah suatu buku panduan. Agama Al-Quran, surat An-Nur adalah buku panduan. Buku panduan. Tanpa buku panduan, ya kenapa bikin buku panduan? Ya karena mencipta. Allah itu produsen. Produsen itu lebih berhak menerbitkan buku panduan. Wa anzalna lan nurunaken sapa ingsun fiha ing dalem surat. Dalam surat ini aku turunkan pula ayatin ing ayat-ayat, bukti-bukti bayinatin. Artinya bukti itu barangkali saat ini kalian belum percaya, barangkali saat ini kalian masih ragu, suatu saat nanti akan terbukti. Suatu saat nanti akan terbukti. Barangkali sekarang masih belum percaya atau sekarang masih ragu, tapi besok-besok akan terbukti. Nah, ini ayatin bayinatin kang gamblang jelas
wadhihatid dalalati kang gamblang petunjuk-petunjuk. Kenapa aku turunkan buku panduan ini? La'allakum supaya ono sapa sira kabeh tadzakaruna iku bisa merenung sapa sira kabeh, bisa berpikir. Utawi tadzakarun bi idghami ta itsaniyati iku kelawan diwaca idghami tak kapindo fi dzali ing dalam dzal ay tattaizuna tegese ngalap nasihat sapa sira kabeh. Apa isi buku panduannya? Buku panduannya adalah az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bahwa buku panduan ini menjelaskan bahwa manusia adalah khalifatullah fil ard. Orang bisa menjadi khalifah, menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi ini harus dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman. Maka di antara petaka yang meresahkan itu adalah kegiatan zina. Orang kalau sampai zina itu menciptakan suatu keresahan, suatu tekanan mental, psikologis, baik dirinya, keluarganya maupun lingkungannya, menimbulkan petaka di mana-mana. Orang sampai zina. Jadi karena manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, maka tugas daripada khalifah itu mesti teratur. Lah orang zina itu tidak teratur, meresahkan, menimbulkan banyak penyakit. Maka di sini diurus urusan persoalan zina. Az-zaniyatu utawi wong wadon kang zina, perempuan yang berzina. Wazani lan wong lanang kang berzina, laki perempuan dan laki-laki yang berzina. Ai ghairul muhsanaini tegese wong loro kang ora muhsan karone. Ora muhsan artinya berzina di saat mereka masih gadis, di saat mereka masih perjaka. Yang satunya gadis, yang satunya perjaka, berzina. Kenapa kok ditafsiri tidak muhsan? Karena kalau zinanya muhsan, lirajmihima, karena dirajame dua orang muhsan, bisunati kelawan dalil hadis. Jadi Al-Quran ini tidak membahas orang berzina muhsan. Orang berzina muhsan itu diterangkan dalam hadis. Ini si zina perjaka dan gadis. Wa al utawi al az-zaniyatun, alnya lafaz az-zaniyah wa zani fima ing dalam ayat dalam zaniyah zani dzukira kang wis ditutur apa ma mausulatun iku al mausul. Ini termasuk mausul, isi mausul. Isi mausul alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, itu isim mausul. Man, ma, itu isim mausul. Termasuk juga al, itu isim mausul. Waman wama wa al tusahwi ma dzukir wa hakadza dzu inda tayyin syuhir. Jadi asal maknanya al utawi wong zaniyatu, utawi wong wadon zaniyatu kang berzina sapa al, itu aslinya begitu. Wa huwa utawi azaniyah mubtada'un iku mubtada. Wa li syibhihi lan karena miripe mubtada, mirip bisyarti kelawan syarat. Dakhalat maka mancing al-fa'u apa fa fi khabarihi ing dalam khabare mubtada. Wa huwa utawi khabar fajlidu maka iku jilidlah sira kabeh, pukullah sira kabeh kula wahidin ing saben-saben wong suwiji minhuma saking zaniyah lan zani kalian pukul mi'ata jaldatin kelawan 100 pukulan, dorbatin tegese pukulan. Yuqalu dikatakan jaladahu, jalada menjilid sapa wong ing fulan, doroba tegese
mukul sapa wong jildahu ing kulite fulan wa yuzatu lan ditambahkan ala dzalika ing atase hukuman 100 pukul bisunnati kelawan sunnah rasul kelawan hadis apa tambahane tahribu amin apa dibuang diasingkan setahun warraqiqu utawi budak ala nisfi iku ing atase setengah mimma saking hukuman dzikira kang wis ditutur apa ma. Jadi ayat Quran di sini hanya menjelaskan zina yang tidak muhsan. Zina yang tidak muhsan. Yakni gadis dan perjaka yang berzina. Jadi zina itu memasukkan kelaminnya laki-laki ke dalam kelaminnya perempuan tanpa ada syubhat sama sekali. Tanpa ada syubhat sama sekali. Seandainya ada syubhat, maka tidak bisa disebut zina. Seandainya ada syubhat, itu tidak disebut sebagai zina. Misalkan ada orang menikah. Menikahnya ini tanpa wali. Cuma pakai saksi aja. Jadi akadnya, saya nikahin kamu ya dengan mas kawin sekian. Ya, saya menikahkan diri saya kepada kamu. Ya, saya terima nikahnya kamu untuk diri saya dengan mas kawin sekian tanpa wali misalkan. Ini ada satu madhab pendapat ulama yang membolehkan begitu. Yang penting ada 2 orang saksi. Yang penting ada 2 orang saksi. Meskipun menurut mazhab Syafi'i nikah macam itu tidak sah, tapi ini ada unsur syubhat. Syubhatnya